Awal mula bermain ikan moli yaitu kegagalan dari ikan koi. Akhirnya kita kehabisan modal. Akhirnya bermain ikan moli, modalnya receh. Modal receh tapi untung bisa jutaan. Find pieces of me all over the yard. Perkenalkan, nama saya Faisal Eka. Farm saya bernama Vel Farm, yang biasanya disebut di TikTok tuh terkenalnya Vel Farm. Awal mula saya bermain moli itu sempat gagal di dunia perikanan, itu sering udah jatuh bangun. Pertama saya bergelut di perikanan itu bermain ikan konsumsi. Ikan konsumsi ternyata lebih rawan kerugiannya. Pakan, segi penjualan. Terus bermain ikan hias, bermain ikan koi. Ikan koi ternyata, ikan hias itu ada untung, meskipun pakannya nggak terlalu, FCN-nya nggak terlalu minim. Dari segi penjualan kita kadang masih bisa ambil untung 100%. Lama-kelamaan banyak yang berjualan, jadi dari penghobi rata-rata semua berjualan. Sempat ada yang gagal di soal perkoian. Akhirnya saya main di ikan moli. Ikan moli kita budidaya, mulai dari budidaya, penjualan, semua kita handle sendiri. Awal mula bermain ikan moli yaitu kegagalan dari ikan koi. Akhirnya kita kehabisan modal. Akhirnya bermain ikan moli, modalnya receh. Modal receh tapi untung bisa jutaan. Kenapa bilang begitu? Misalkan kita di Indonesia, ikan-ikan ini tidak terkenal atau disebut dengan ikan pakan. Tetapi di luar negeri, ikan-ikan ini sering disebut sebagai maskotnya mereka, karena ikan moli sendiri berasal dari Eropa. Di sana, kenapa di sana tidak bisa dibudidayakan? Karena di sana ada 4 musim. Di alam liar sendiri, misalkan mereka dibudidaya tapi kena musim salju, semuanya musnah. Akhirnya Indonesia, teman-teman Indonesia ada paguyuban, ada grup. Saya iseng coba-coba posting, ternyata responnya orang luar negeri itu sungguh bagus. Akhirnya mulai dari 2019, aku awal ada yang tanya itu bagaimana cara ekspor, tapi teman-teman Indonesia banyak yang tidak merespon, mungkin takut tersaingi atau apa, kita nggak tahu ya, atau mereka mungkin juga masih belajar. Akhirnya belajar, sempat satu pengiriman itu gagal dalam arti gagal itu mati dalam satu pengiriman, hampir kalau dikalkulasi sekitar 800 US. Dari situ kita belajar cara karantina ikan, cara persiapan sebelum kirim ke negara-negara Eropa. Kita maksimalin dulu ikan-ikan kita di Indonesia, dari menjaga kesehatan ikan, menjaga pola makan, terus menjaga ini apa, strain. Jadi ada beberapa strain itu yang bisa disebut pasarnya sangat bagus di Eropa. Tidak semua jenis ikan mereka mau. Mungkin ada beberapa ikan-ikan yang seperti warna-warna ikan wild atau ikan liar di negara mereka yang harganya sangat bagus. Berawal dari situ
2019 ternyata ekspor ikan moli itu sungguh menyenangkan. Akhirnya dari situ saya bisa membangun kolam-kolam saya yang dulu awalnya total awal kolam itu sekitar 50, bertahap 2020 waktu corona masuk kita ekspor ikan moli itu 1 bulan 2 kali, 1 bulan 2 kali, dan saat itu harganya masih tinggi, pengiriman juga masih murah. Untuk memenuhi stoknya kita akhirnya bangun kolam-kolam agar stoknya kita itu tidak habis untuk ekspor. Dari situ lama-lama ada kontes 2021 kontes. Waktu kontes saya sendiri kan masih belum mulai belajar ikan-ikan kontes. Dari situ kita belajar pergi ke Pemalang. Waktu itu ada kontes di Pemalang, kita sendiri, maksudnya nggak ada referensi atau teman. Kita berangkat sendiri, cari pengalaman, jauh-jauh ke sana. Ternyata ikan-ikan yang ada di kolam kita itu masih bisa juara. Setidaknya tidak juara 1, masih dapat gelar juara 2 atau juara 3. Intinya ikan-ikan yang kita bawa itu semua masuk nominasi. Ternyata ikan-ikan yang kita pelihara itu termasuk ikan-ikan bagus. Singkat cerita, waktu di Pemalang kita belum puas dengan hasilnya. Akhirnya kita melihat bagaimana caranya agar kita mendapat juara 1. Ternyata nggak jauh-jauh banget untuk kualitas ikan yang bisa mendapat perolehan juara 1. Setelah di Pemalang kita ada event di Jogja. Di Jogja alhamdulillah kita mendapat peringkat juara umum atau juara terbanyak dari setiap kelas. Dari situ akhirnya nama kita dikenal dari berbagai teman-teman, bahwasannya di Nganjuk ada kolam ikan moli tapi menguasai seluruh Indonesia. Dari situ akhirnya teman-teman di Jakarta adain event Nusatik. Kita antusias ikut, akhirnya mendapatkan best of show. Setelah sekian lama Nusatik terakhir, baru-baru ini lagi booming. Awal mula aku menggeluti ikan moli itu warna-warna klasik. Dari warna-warna klasik itu kita bisa menciptakan yang spek-spek kontes, spek-spek ekspor. Lalu waktu pertama kali ada temen yang impor yaitu warna platinum. Dari warna platinum saya nggak langsung membeli karena dari buyer luar negeri itu tidak langsung meminta warna-warna seperti itu karena merusak pigmen katanya dari awal ada warna itu. Lalu kemudian berjalannya waktu saya dibantu sama temen karena kita nggak mau upgrade, akhirnya dikirimi sama temen untuk menyilangkan dari warna platinum ini bisa menjadi berbagai warna yang beragam. Contohnya ada blue elektrik, lemon head atau super gold. Itu semua berasal dari warna white platinum. Dari gennya white platinum bisa dikembangkan lagi ke warna mata, yaitu blue eyes atau mata kristal, atau yang disebut warna mata putih atau full mask. Lalu setelah itu
ada perpecahan di kontes, yaitu berdasarkan jenis warna. Akhirnya kita breeding ikan-ikan kontes, yaitu menyiapkan di setiap kelas untuk kita terjuni di setiap kelasnya. Untuk keseharian pemeliharaan, mungkin kalau di farm kita itu cara breedingnya itu menggunakan satu jantan dengan perbandingan 4 atau 5 betina, karena presentasinya betina itu lebih berharga daripada presentasi jantan yang banyak. Karena untuk nantinya kita lagi mengejar produksi untuk ekspor. Misalkan kita breeding dengan perbandingan satu jantan satu betina, nanti presentasinya jantan itu lebih banyak. Dan untuk pemberian pakan kita menggunakan pelet Fengli, yaitu lebih lembut dan lebih mudah dicerna untuk ikan. Dan untuk ikan-ikan kontes kita menggunakan pelet racikan kita sendiri. Mungkin kolam ukuran buat, untuk kolam ukuran buat breeding yaitu relatif sih, yang penting itu tidak terlalu sesak atau tidak terlalu lebar. biasanya per satu kolam itu isi berapa ikan mas? Berapa jantan, berapa betina? Tergantung ukurannya. Misalkan kita pakai 100 betina, berarti kita perlu di 25 jantan. Untuk biasanya untuk pada tebarnya indukan itu 1 meter persegi itu di 3 jantan 12 betina. Kalau untuk kolam pembesaran di 250 per meter. Dalam satu masukan ikan jantan betina itu biasanya akan menghasilkan anak berapa lama mas? Kalau siklusnya ikan moli itu yang induk awal itu di 18 hari. 18 hari Udah beranak, udah mulai beranak. Nanti siklus kedua di 36 hari. Siklus itu berarti penurunan produktivitas gitu loh. Iya. Jadi misalkan beranak pertama, misalkan mas udah siap induk di umur 6 bulan, kita masukkan kolam pemijahan atau kolam breeding. Nanti di situ mungkin 2 minggu udah ada yang beranak. Karena sifatnya ikan moli kan menyimpan telur di dalam perut. Mungkin sebelum dimasukkan ke kolam breeding dia udah menyimpan telur, udah siap beranak. Anakannya dipisah dari indukannya itu usia berapa mas? Biasanya kalau untuk anak yang dipisah dari induk, kita ngurasnya itu sekitar 2 minggu sekali. Jadi panen buraya itu waktu 2 minggu. Misalkan kita masukin di tanggal 1, nanti berarti 14 hari lagi kita kuras untuk perawatan induk. Anakannya kita sortir, kita pisahin dari induknya kita cek kesehatan. Biasanya kan ada yang setelah beranak itu nggak mau makan, berarti kita harus sendirikan karena dikejar-kejar oleh jantannya, biasanya seperti itu. Nah, setelah dipisahkan anakannya itu di kolam pembesaran itu ada sortir lagi nggak? Kita sortirnya itu setelah 1 bulan. 1 bulan kemudian anakannya itu kita sortir berdasarkan ukuran dan warna. Nah, untuk warna-warna yang notabene tidak keluar itu kita akan sisihkan dan
setorkan ke toko-toko ikan hias, biasanya dijual untuk moli pakan. Kalau ikan kecil anakannya itu dari awal itu pakannya sama-sama indukan atau Sama aja sih. sama? Untuk pakan kita semua sama. Kecuali untuk ikan-ikan yang progres untuk kontes, itu menggunakan pelet racikan. Jadi ikan yang progres kontes sama untuk dikirim ke luar negeri Beda. sama sendiri kan? Sendiri-sendiri. Mungkin sedikit ada bocoran Mas untuk ikan yang akan dikirim ke luar negeri itu perawatannya, pakannya atau gimana? Untuk pakannya sama aja sih seharian. Cuma mereka kalau untuk yang ke luar negeri itu mungkin minimal ada ses. Sesnya biasanya di 4 cm. Seperti itu. Kalau untuk yang kontes? Untuk yang kontes tergantung. Kalau untuk kontes biasanya tergantung kelas kontesnya. Ada kelas juve, ada kelas reguler, ada kelas female, seperti itu. Di usia berapa untuk ikan siap dikirim ke luar negeri Mas? Tergantung permintaan. Biasanya tergantung permintaan juga. Terus minimal di usia 3 bulan. Biasanya 4 cm di usia segitu. Misalkan kita mau membesarkan dengan pada tebar yang lebih rendah biar ikan cepat besar ya. Nanti itu akan mempengaruhi kesehatan ikan. Jadi ikan itu belum siap kirim sebenarnya, tapi size-nya udah besar. Jadi untuk kesehatan ikan nanti biasanya terlalu rentan mati seperti itu. Ada kan perawatan kesehatan mungkin atau obat-obatan yang dilakukan dalam kolam? Untuk perawatan mungkin biasanya dikasih garam untuk setelah hujan. Untuk pakan biasanya kita kasih rebusan daun suruh tiap minggunya untuk menjaga kesehatan antibiotiknya. Dalam sehari pemberian pakan berapa kali? Untuk sehari pemberian pakan biasanya di 2 kali, pagi dan siang. Jadi kenapa pagi dan siang? Karena ikan moli itu kalau kita kasih makan terlalu sore atau terlalu malam, nanti dia akan kekurangan oksigen. Bisa mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhannya. Selama berternak moli ini ada kendala nggak Mas? Mulai dari perawatan, mungkin ada penyakit yang kayak kutu jarum atau apa yang menyulitkan? Untuk susah keluh kesahnya ikan moli yaitu dari kutu jarum. Kalau kutu kura-kura mungkin masih bisa dikasih obat, tapi kalau kutu jarum kita harus menyeleksi satu persatu dan memisahkan kutu jarumnya. In this house of